Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahma Sari dengan NPM 10100111936 dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Baik, jadi di sini saya akan memaparkan mengenai hasil penelitian saya, yaitu mengenai korelasi kinerja pengawas minum obat dengan kepatuhan minum obat pasien tuberkulosis paru. Untuk yang pertama yaitu mengenai pendahuluan. Tuberkulosis ini dia menjadi penyakit kedaruratan secara global pada tahun 1993 dan pada tahun 2016 dilaporkan terdapat 10,4 juta kasus insiden tuberkulosis. Ada pun 5 negara dengan insiden kasus tertinggi yaitu ada India, Indonesia, Cina, Filipina, dan juga ada Pakistan. Nah, Indonesia ini dia menduduki peringkat ketiga di dunia terhadap jumlah kasus tuberkulosis baru serta menjadi salah satu bagian negara yang memperoleh morbiditas dan juga mortalitas TBC tertinggi di dunia. Dan juga dilaporkan pada tahun 2020 yaitu terdapat kasus TBC baru sebesar 824.000 dengan kasus kematian yakni 13.110. Nah, adapun WHO telah menetapkan suatu program yaitu Directed Observation Satgas untuk menghadapi penanganan tuberkulosis dan Indonesia menetapkannya itu pada tahun 2001. Nah, strategi DOS ini merupakan suatu langkah yang efektif dalam program pengobatan TBC, tetapi akhir-akhir ini muncul berbagai permasalahan TBC. Salah satunya ialah munculnya multidrug resistant tuberkulosis yang diakibatkan karena ketidakpatuhan pasien dalam menjalani pengobatan ataupun pengobatan yang tidak adekuat. Dan juga Indonesia ini sedang menghadapi berbagai rintangan dan juga tantangan, terutama terkait adanya pandemi COVID-19. Akibatnya, banyak program kesehatan yang teralihkan lantaran seluruh pelayanan kesehatan lebih diutamakan untuk memberantas adanya pandemi tersebut. Nah, hal tersebut menimbulkan peningkatan risiko jumlah kasus dan juga penularan tuberkulosis dan adanya penurunan dari hasil pengobatan tuberkulosis. Hal tersebut dibuktikan oleh data Kemenkes, yaitu angka keberhasilan pengobatan TBC ini semakin menurun dari tahun ke tahun sejak pada tahun 2016. Lalu data tertinggi keberhasilan pengobatan terjadi pada tahun 2010, lalu mengalami penurunan pada tahun 2020. Hal tersebut mengungkapkan bahwa Indonesia ini mampu melakukan pengobatan tetapi masih kurang dari segi pengawasan. Oleh karena itu, memunculkan satu rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana gambaran kinerja pengawas menelan obat terhadap pengobatan pasien tuberkulosis paru, lalu yang kedua, bagaimana kepatuhan minum obat pasien TBC paru, lalu yang ketiga, bagaimana korelasi antara kinerja pengawas menelan obat dengan kepatuhan minum obat pasien TBC paru di Puskesmas Kabupaten Cianjur. Nah, lalu untuk tujuan penelitiannya, yang pertama mengidentifikasi gambaran kinerja pengawas menahan obat terhadap pasien tuberkulosis paru, yang kedua mengidentifikasi kepatuhan minum obat pasien TBC paru, yang ketiga menganalisis korelasi kinerja pengawas menahan obat dengan kepatuhan minum obat pasien TBC paru di Puskesmas Cerang, Kabupaten Cianjur. Nah, lalu untuk metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan rancangan observasional analisis dengan pendekatan kuantitatif dan cross-sectional. Untuk subjek penelitian ini adalah pasien tuberkulosis paru di Puskesmas Cerang, Kabupaten Cianjur yang sedang menjalani pengobatan pada bulan Agustus tahun 2022 sesuai dengan kriteria inklusi. Lalu untuk teknik pemilihan sampelnya itu adalah dilakukan dengan teknik total sampling dengan data penelitian ini bersifat primer yang didapatkan dari hasil kuesioner, yaitu yang terdiri dari dua kuesioner, yaitu ada kuesioner kinerja pengawas minum obat dan juga ada kuesioner Morensky Medication Adherence Scale untuk menilai kepatuhan minum obat. Nah, analisis datanya itu ada analisis univariat dan juga bivariat dengan menggunakan uji Spearman. Nah, lalu berdasarkan aspek etik bahwa penelitian ini telah disetujui oleh persetujuan etik yaitu oleh Komite Etik Penelitian Kesehatan dan juga dari Puskesmas Cianjur Kabupaten Cianjur. Nah, untuk hasil penelitiannya, berdasarkan tabel 1 ini menunjukkan bahwa dari 80 responden yang menyatakan memiliki kinerja pengawas menahan obat dengan kriteria baik sebanyak 58 orang atau 72,5%, sedangkan responden dengan kinerja pengawas menahan obat dengan kriteria buruk sebanyak 22 orang atau 27,5%. Kemudian berdasarkan tabel 2 ini menunjukkan dari hasil dari 80 responden bahwa responden yang dengan kepatuhan tinggi dalam menjalani pengobatan tuberkulosis paru ini yaitu sebanyak 49 orang atau 61,3%, sedangkan untuk kepatuhan sedangnya itu adalah 9 orang atau 11,3%, dan kepatuhan rendahnya itu adalah 22 orang atau 27,5%. Nah, lalu untuk tabel 3 ini yaitu korelasi kinerja pengawas menahan obat dengan kepatuhan minum obat pasien tuberkulosis paru didapatkan berdasarkan hasil analisis uji Spearman menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara kinerja pengawas menahan obat dengan kepatuhan minum obat pasien tuberkulosis paru di wilayah Puskesmas Kabupaten Cianjur dengan nilai P-nya itu adalah kurang dari 0,001 dengan nilai korelasinya itu adalah 0,704 yang menunjukkan hubungan tersebut dinyatakan pada tingkat kuat. Nah, hal tersebut telah sesuai dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya, yaitu oleh Dewi Hayati dan juga Eli Musa pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa pasien TBC dengan kinerja PMO yang baik lebih besar kemungkinan untuk sembuh, dan juga kesembuhan pasien TBC ini dapat dicapai dengan adanya PMO yang memantau dan juga meyakinkan pasien TBC untuk meminum obatnya secara teratur. Nah, strategi dos ini yang melibatkan PMO dapat meningkatkan keberhasilan pengobatan TBC yang tercermin dari meningkatnya angka konversi dan juga angka kesembuhan serta menurunnya angka dropout, tapi tidak menutup kemungkinan untuk terjadi kegagalan pada pasien TBC dengan adanya kinerja PMO baik yang diakibatkan karena berbagai faktor, yaitu mulai dari faktor pasien ataupun dari faktor lingkungan.
Dan pengawasan juga perhatian yang diberikan oleh tenaga kesehatan ataupun keluarga yang berperan sebagai PMO akan mendorong pasien dalam menjalani pengobatan secara teratur hingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Sebaliknya, apabila kinerja PMO buruk, dimungkinkan akan berdampak pada pasien menjadi tidak patuh. Oleh karena itu, kinerja PMO ataupun pengawas pengenalan obat ini perlu ditingkatkan terkait dengan memberikan informasi pada pasien dan juga keluarga agar tidak terjadinya penularan dari tuberkulosis. Lalu untuk kesimpulan dari penelitian itu yang pertama, kinerja pengawas pengenalan obat di Puskesmas Cianjur Kabupaten Cianjur ini sebagian besar melakukan kinerjanya dengan baik. Lalu pasien TBC pada Puskesmas Cianjur Kabupaten Cianjur sebagian besar pengobatannya itu melakukan kepatuhan tinggi. Lalu yang ketiga, terdapat hubungan antara kinerja pengawas pengenalan obat dengan kepatuhan minum obat pasien tuberkulosis paru yang dinyatakan dengan korelasi pada tingkat kuat. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan mengenai penelitian saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.